pasangan? Ya, menjadi motivasi. Survei adalah bagian dari informasi yang akurasinya juga belum tentu benar, tetapi tetap harus dijadikan motivasi untuk terus merebut kemenangan. Trump juga rendah sekali aktivitasnya menurut para peneliti. Tapi Trump lebih dulu banyak hal begitu. Artinya bahwa itu tentu ada pengaruhnya, tetapi pilihan daripada 1.200 orang pada pemilih 205 juta itu tidak menggambarkan saya itu. Ada caranya, tapi saya kira juga pasti tidak terlalu akurat. Survei itu, dan saya ingat Pilkada Jakarta kami tidak pernah nomor 1 hasilnya. Bahkan seminggu sebelum Pilkada kami ditempatkan nomor 3. Kami sudah terbiasa ditempatkan nomor 3 dan kami tetap optimis untuk bisa memenangkan dalam sebuah kompetisi. Kami ingin sampaikan juga bahwasanya kami hanya fokus kepada survei yang terjadi di Sumatera Utara. Dan siapa pihak-pihak yang kami curigai yang berada di belakang, di belakang lembaga survei yang melakukan, yang kami juga melakukan manipulasi metodologi dan sebagainya. Terus terang saja, ini sedang kami cari. Maka kami akan masuk ke poinnya melalui informasi kami. Kami yakin dan percaya ini pasti akan terungkap. Karena apa yang dihasilkan atau diriliskan oleh LSI DNJA itu memang di luar nalar. Ya, karena kita ketahui sendiri hasil 5% itu turun 28% hanya dalam waktu 4 bulan. Itu belum ada kesejahteraannya. Ini adalah spirit dari warga, ya, bahkan yang dari jauh juga hadir, ya, Depok pinggiran itu hadir dan sebagainya. Jadi kalau dikecilkan hanya ini karena door prize misalnya, itu sangat tidak menghargai dong warga yang sampai pagi-pagi hari mereka datang. Saya nggak tahu nih, yang berikutnya akan saya ajukan ini ke Mas Holid juga, menurut Mas Holid mengecilkan juga atau tidak begitu. Depok adalah basis, gitu loh, PKS. Jadi nggak aneh lah kalau misalnya emang ramai yang datang. Gitu. Makassar, Sidoarjo, bukan basis. Malang Raya, Depok. Jadi kita melihat patternnya ini sama. Masa berduyun-duyun datang dan temanya juga sama, ingin perubahan. Jadi apa yang terjadi di Makassar, membludak, kemudian di Malang Raya, di Sidoarjo, dan sekarang Depok, ini konsisten. Jadi inilah yang perlu kita tangkap gitu. Ada yang mengatakan, oh iya nih Depok, karena kebetulan saya warga Depok juga ya, tahu gitu ya, dan memang mengatakan, wah ini Depok basis PKS. Tapi yang datang itu bukan hanya kader PKS. Caimin ngaku terima bocoran hasil survei Pilpres 2024, hasilnya mengejutkan. Dikutip dari ayobandung.com, calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Perubahan, Muhaimin Iskandar mengungkapkan ada hasil survei yang bocor. Ia mengatakan hasil survei tersebut sangat luar ekspektasi. Ada survei yang bocor ke kita, yang kita juga buat, insya Allah perkembangan di luar dugaan. Mohon doa dukungannya semua ikhtiar. Terutama partai-partai caleg, saya lihat pendukung semua semakin kerja keras karena potensinya sangat bagus, kata pria yang akrab disapa Caimin, disebut dilansir dari republika.co.id Sabtu 4 November 2023. Ia mengaku ada 3 survei yang didapatkannya, di mana dari ketiga survei tersebut margin errornya juga mirip. Seperti diketahui, hasil sejumlah survei menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Amin paling rendah dibandingkan 2 pasangan capres-capres lainnya, Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran. Hari ini survei yang saya dapatkan semuanya sama, 3-tiganya margin errornya sama. Itu yang internal kita punya, kata Caimin.
Ia mengatakan kalau yang diumumkan ya masing-masing terserah, tergantung masing-masing. Saya akan keluarkan survei kita menang juga bisa, tapi yang terbaru tiga-tiganya sama persis. Artinya caleg-caleg muda ini ada gunanya kerja, dan saya tunggu kerja kerasnya di hari berikutnya. Sebelum diketahui, salah satu lembaga survei indikator politik Indonesia melaporkan bahwa Anies Baswedan berada di urutan ketiga terkait elektabilitas di Jawa Timur dengan persentase 14,4%. Elektabilitas Anies berada di bawah bakal calon presiden Ganjar Pranowo dengan 43,9% dan Prabowo Subianto dengan 33,8%. Sedangkan sebanyak 8,0% menyatakan tidak memilih atau tidak menjawab. Calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Perubahan, Muhaimin Iskandar mengungkapkan ada hasil survei yang bocor. Ia mengatakan hasil survei tersebut sangat luar ekspektasi. Ada survei yang bocor ke kita, yang kita juga buat, insya Allah perkembangan di luar dugaan. Mohon doa dukungannya semua ikhtiar. Terutama partai-partai caleg, saya lihat pendukung semua semakin kerja keras karena potensinya sangat bagus, kata pria yang akrab disapa Caimin, disebut dilansir dari republika.co.id Sabtu 4 November 2023. Ia mengaku ada 3 survei yang didapatkannya, di mana dari ketiga survei tersebut margin errornya juga mirip. Seperti diketahui, hasil sejumlah survei menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Amin paling rendah dibandingkan 2 pasangan capres-capres lainnya, Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran. Hari ini survei yang saya dapatkan semuanya sama, tiga-tiganya margin errornya sama. Itu yang internal kita punya, kata Caimin. Ia mengatakan kalau yang diumumkan ya masing-masing terserah, tergantung masing-masing. Saya akan keluarkan survei kita menang juga bisa, tapi yang terbaru tiga-tiganya sama persis. Artinya caleg-caleg muda ini ada gunanya kerja, dan saya tunggu kerja kerasnya di hari berikutnya. Sebelum diketahui, salah satu lembaga survei indikator politik Indonesia melaporkan bahwa Anies Baswedan berada di urutan ketiga terkait elektabilitas di Jawa Timur dengan persentase 14,4%. Elektabilitas Anies berada di bawah bakal calon presiden Ganjar Pranowo dengan 43,9% dan Prabowo Subianto dengan 33,8%. Sedangkan sebanyak 8,0% menyatakan tidak memilih atau tidak menjawab.